Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Kamis 22 Juni mengatakan komentarnya yang menyebut pemimpin Cina Xi Jinping sebagai diktator, ya, itu tidak akan merusak kemajuan dalam hubungan Amerika Serikat dengan Cina dan ia berharap akan bertemu dengan Xi Jinping. Ya wajarlah karena sekutunya. Biden mengatakan pernyataan-pernyataan yang belak-belakan tentang Cina merupakan hal yang tidak akan banyak berubah. Apa motif politik pernyataan Biden? Siapa sejatinya negara pelanggar HAM yang terberat? Ya. Apakah HAM menjadi standar ganda barat dan alat legitimasi untuk berbuat maksiat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nana. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Masya Allah ini Bung Budi, ya, Joe Biden ini bikin kehebohan lagi. Dia menyebut bahwa komentarnya yang nyindir Xi Jinping sebagai diktator itu nggak akan melemahkan atau menurunkan hubungan Amerika Serikat dengan China. Biden juga menolak akan menarik pernyataan itu. Nah, apa sebenarnya motif pernyataan Biden ini, Bung Budi? Dan gimana hubungan Amerika dan China saat ini? Silakan. Ya, kita tahu bahwa Amerika Serikat ini kan sebagai negara yang melakukan hegemoni ya di dunia internasional, negara adidaya yang secara unilateral dia kemudian tanpa pesaing ya. Amerika ini negara ideologis, dia negara kapitalis yang punya value, punya nilai-nilai yang kemudian ingin disebarluaskan dan ingin menjadi standar nilai-nilai dunia internasional. Ya. Termasuk salah satunya adalah isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, ya, demokratisasi, pasar bebas dan lain sebagainya. Maka ketika ada negara-negara yang menjadi penghalang atau setidaknya tidak sejalan ya dengan nilai-nilai yang diusung oleh Amerika Serikat, tentu Amerika Serikat berkepentingan untuk memberikan respon, bahkan ya memberikan warning ya kepada negara-negara tersebut agar bisa sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Amerika Serikat gitu. Dan tentu ini sifatnya situasional ya, tergantung kondisi dan situasi gitu. Karena memang kita bisa kebingungan kalau misalkan hanya melihat apa yang di statementkan oleh kepala negara dari Amerika Serikat ya, Joe Biden misalkan terkait dengan merespon isu-isu tertentu gitu. Di satu sisi dia bilang A, di sisi lain dia bilang B gitu. Makanya ini tidak bisa disimpulkan bahwa sebuah statement dari kepala negara itu menunjukkan relasi negara itu secara keseluruhan. Gitu. Ya Biden dia melakukan atau menyampaikan statement ini dalam case ini, gitu. Tapi dalam secara keseluruhan relasi hubungan Amerika Serikat dengan China misalkan, ya tentu kita harus analisis dalam skop yang lebih general gitu. Karena kan ada faktor lain, misalkan terkait dengan hubungan ekonomi, ya Amerika dengan China kan walaupun dinamis ya sejauh ini nggak ada masalah gitu ya. Walaupun di situ misalkan ada persaingan terkait sebagainya gitu. Tapi ekspor impor ya terus berjalan. Ya. Kemudian juga bagaimana Amerika menjalin hubungan dengan China dalam konteks apa namanya kasus Taiwan gitu ya. Betul bahwa Taiwan itu menjadi isu yang membuat ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Tetapi
sejauh ini China belum mengambil tindakan-tindakan yang lebih jauh gitu yang mengancam situasi hubungan Amerika Serikat dengan China dalam kasus Taiwan gitu ya. Karena kemarin sempat tereskalasi misalkan ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap Ukraina, ada kekhawatiran China melakukan hal yang sama terhadap Taiwan. Tapi kan sampai ya setahun lebih ini tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi itu Mas Nanang. Jadi Amerika punya nilai yang kemudian dia punya kepentingan untuk disebarluaskan. Kemudian ketika ada respon yang tidak sejalan, pasti Amerika melakukan respon balik ya. Tapi di sisi lain, relasi Amerika Serikat dengan China kita harus lihat dalam perspektif yang lebih general. Jadi tidak bisa hanya disimpulkan dari case-case tertentu saja. Itu Mas Nan. Luar biasa sekali. Nah, Bung Budi, Biden sebelumnya menyebut China pada dasarnya adalah sebuah kediktatoran. Dan ya itu sebagai tempat bagi otokrat, diktator, itu sambil dia menyatakan tidak ada pemimpin dunia lain yang ingin menjadi Xi Jinping. Nah, apakah tujuan Biden ini benar adanya atau mengada-ngada ibaratnya apa ya, kayak membuli anak buahnya kayak gitu. Silakan Bung Budi. Ya, ya itu tadi bahwa ya China ini kan punya sistem politik yang berbeda dengan Amerika ya. Dalam value atau nilai demokratisasi ya Amerika menilai Cina itu adalah autokrasi atau tadi kediktatoran karena Amerika mengusung nilai demokrasi gitu melibatkan partisipasi warga kemudian terjadi pemilu yang mereka klaim sebagai transparan gitu bahwa di balik itu memang ada oligarki itu sebuah rahasia umum gitu ya. Nah, ketika vis-a-vis dibandingkan dengan sistem politik Cina ya tentu pasti berbeda. Makanya kemudian statement itu muncul gitu ya. Karena ya Cina secara politik dia menganut sistem komunisme ya. Kemudian kepemimpinan partai, tidak ada partai lain selain partai komunis, dan kemudian pemilihan pemimpin itu kemudian sifatnya tersentralistik, dan itu tentu berbeda dengan nilai-nilai yang diusung oleh Amerika Serikat gitu. Cuman balik lagi bahwa ini adalah statement yang spesifik terkait dengan case ini gitu. Apakah tuduhan ini benar? Ya itu faktual. Cuman apakah ini menjadi relasi Amerika dan Serikat akhirnya kemudian seolah-olah menjadi tegang ya enggak juga gitu. Karena statement yang dilakukan oleh Biden ini adalah terkait dengan case yang ketika Biden bertemu dengan Narendra Modi kan di Amerika Serikat ketika ada kunjungan dari Perdana Menteri India dan di situ ada situasi-situasi yang ingin di-compare ya antara India dengan Cina yang kemudian dari situ ya menunjukkan bahwa Amerika itu dia sebagai negara yang apa namanya yang hegemon kemudian punya misi menanamkan nilai-nilai secara internasional dan ketika kemudian ada situasi-situasi yang ingin didapatkan dalam momen-momen tertentu ya muncullah statement-statement seperti ini gitu itu Mas Nano. Iya. Nah, Amerika Serikat ini pada prakteknya itu sering menggunakan ide hak asasi manusia untuk melakukan berbagai macam kedoliman, masuk perang Irak dan di Afghanistan begitu. Nah, mereka ini apakah mereka ini memang benar gitu ya, sering menekan negara-negara yang dianggap lemah dengan isu-isu HAM. Lantas bagaimana sikap Indonesia terhadap ide HAM? Nah, ini kan kita bisa melihat Vietnam itu pernah ditekan tapi menang. Apakah Indonesia bisa kayak gitu, ditekan tapi kita juga bisa menang? Silakan Bung Budi. Ya, ya itu tadi bahwa Amerika itu punya value yang kemudian uh, ingin disebarluaskan ya demokratisasi misalnya tadi ya kalau terkait dengan perpolitikan kemudian nilai-nilai HAM ya human right gitu cuman kan problemnya adalah apa yang kemudian dijadikan nilai Amerika anggaplah begitu Amerika sendiri kan bersikap hipokrit ya berstandar ganda gitu
Artinya nilai itu digunakan untuk menilai orang lain, menilai negara lain. Gitu. Amerika bisa state bahwa oh ini melanggar HAM, negara ini tidak sesuai dengan standar HAM dan seterusnya dan seterusnya. Dengan standar yang kemudian seolah-olah disepakati ya, misalkan melalui Universal Declaration of Human Rights misalkan ya, atau standar-standar HAM yang dianggap sudah menginternasional. Cuman problemnya kan apakah ini sudah standar HAM ini adalah sudah menjadi standar kemanusiaan manusia secara keseluruhan gitu. Ya tentu ini menjadi tanda tanya kan, karena memang ya HAM ini ya sekarang masih menjadi sebuah perdebatan ya, apakah ini layak untuk dijadikan standar dunia internasional, karena masing-masing bangsa, masing-masing negara itu kan mereka punya punya visi misi latar belakang historis yang beragam gitu. Ketika Amerika punya nilai dan mengklaim ini adalah nilai bersama, nanti dulu gitu ya, karena bisa jadi antara nilai-nilai itu sesuatu hal yang berseberangan. Contoh misalnya tentang LGBT ya, kemarin kan ramai di Amerika tentang Nation Pride gitu ya, bahwa bulan Juni ditetapkan sebagai bulannya LGBT gitu, dan ini disebarluaskan gitu. Cuman ya ketika membolehkan atau menjadikan sebagai apa sesuatu hal yang harus diterima ya, LGBT ini di Amerika sendiri kan masih juga banyak pertentangan. Ketika ini disebarluaskan ya kan negara-negara lain juga punya value terkait dengan LGBT ini. Ya negeri-negeri muslim semestinya pasti menolak ya, bahkan tidak hanya negeri muslim, negeri-negeri yang berbasiskan agama ya, mereka menolak nilai-nilai ini gitu. Kenapa? Karena memang ada prinsip-prinsip agama yang bertentangan gitu. Nah, ketika ini dijadikan sebagai standar HAM, negara yang menolak LGBT sebagai melanggar HAM, nah ini kan belum tentu dan pasti tidak bisa diterima gitu. Makanya kemudian isu HAM ini seringkali digunakan oleh Amerika Serikat dengan standar ganda ya. Dia bisa menilai dengan standar itu negara lain, tapi Amerika sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran atau dia tutup mata gitu ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap oleh Amerika pelanggaran HAM terhadap suatu negara gitu. Contoh misalkan dalam konteks Myanmar gitu ya, kediktatoran Myanmar, penindasan Myanmar terhadap orang-orang yang ada di Rohingya yang dalam standar HAM harusnya dikecam, ya Amerika kan tutup mata gitu ya. Nah, ini yang kemudian standar ganda terkait dengan nilai-nilai yang kemudian diusung oleh Amerika Serikat. Termasuk juga terhadap apa yang terjadi di Indonesia ya. Ya tentu ya Indonesia kan problemnya adalah negara yang belum begitu dilihat ya dalam kancah internasional gitu. Makanya kemudian Indonesia kan secara value itu seringkali juga menjadi ajang pertempuran ya, nilai-nilai yang ditanamkan atau yang dihadirkan di Indonesia, demokratisasi HAM, seolah-olah kita itu diminta untuk menerima, padahal ya katanya Indonesia misalkan dalam konteks demokratisasi punya prinsip-prinsip kerakyatan. Pertanyaannya apakah kerakyatan itu sama dengan demokrasi? Ini juga menjadi sebuah perdebatan. Termasuk juga dalam HAM ya. Indonesia didorong untuk menerima HAM dan kita sudah mengadopsi UDHR itu ya, dan bahkan memasukkan di dalam konstitusi kita ada 10 pasal baru waktu amandemen tahun 2002 gitu ya. Cuman masalahnya ketika diimplementasikan ya ada prinsip-prinsip lokal di Indonesia yang tidak bisa distandarisasi dengan itu gitu. Prinsip lokal itu ada yang dilatar belakang oleh agama, budaya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kemudian menjadikan ya di Indonesia ini menjadi hipokrit juga tentang pelaksanaan HAM ini gitu. Di satu sisi mereka ingin itu digunakan, tapi di sisi lain merasa juga ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Ini kan menjadi contoh bahwa memang HAM ini standarnya nggak jelas gitu. Makanya kemudian tidak layak kemudian dijadikan sebagai standar bersama oleh negara-negara seluruh dunia. Itu Mas Nana. Baik, terakhir Bung Budi. Nah, lantas apa sikap yang harus diambil Indonesia terhadap Amerika, Cina, India, dan negara-negara yang ya
menindas umat Islam gitu ya. Apakah kita akan luncurkan roket kita atau gimana kan? Silakan Bung Budi. Ya, prinsip sederhana ya dalam menganalisis konstelasi internasional itu kan kita melihat siapa aktor-aktor yang bermain ya. Dan pastinya aktor-aktor yang bermain dalam konstelasi internasional itu adalah negara-negara yang punya pengaruh di level global. Negara-negara superpower ya, negara adidaya dan negara-negara independen yang mereka dulu pernah menjadi negara adidaya atau negara-negara yang menjadi emerging power ingin kemudian mengambil pengaruh dalam level dunia internasional gitu. Problemnya adalah negara-negara yang sedang berkontestasi di dunia internasional itu ya didominasi ya tadi oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan juga negara-negara besar lain yang berusaha untuk menyaingi Amerika Serikat dan di antara mereka itu tidak ada negeri Muslim gitu. Sehingga posisi umat Islam ini sekarang ya termasuk juga negara-negara yang mayoritas Muslim posisinya adalah negara-negara yang menjadi objek ya dari kontestasi yang terjadi di dunia internasional termasuk Indonesia. Makanya kemudian muncullah tadi penindasan, kezoliman selalu menjadi objek gitu ya. Negeri-negeri Muslim ini adalah suatu kondisi yang lemah dan memprihatinkan bagi kita umat Islam dan dunia Islam saat ini gitu. Maka tentu menjadi PR kita ya bagaimana kemudian menaikkan leverage politik ya dunia Islam masuk ke dalam kancah konsentrasi internasional. Dan untuk itu maka dibutuhkan negeri-negeri Muslim itu sampai pada level powernya itu ya harus power yang ya super gitu ya menjadi negara super power yang dari situ dia bisa bersaing dengan negara-negara yang sekarang sedang melakukan kontestasi dalam persaingan di dunia internasional gitu. Selama itu belum ada negeri Muslim yang masuk ke level itu ya inilah situasi yang harus kita terima gitu. Penindasan akan selalu terjadi, kezaliman pasti akan ada gitu. Ya kasus Palestina ini kan puluhan tahun nggak selesai-selesai. Penindasan terhadap minoritas Muslim ya di India, tadi di Myanmar, kemudian juga di negeri-negeri yang lainnya ini kan seolah-olah tanpa ada solusi gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada perisai yang membela umat Islam dan perisai itu harus negara yang memang menunjukkan visi misi ideologisasi Islam gitu. Nah ini yang tidak ada, makanya kemudian penindasan itu akan terus terjadi. Jadi ini PR besar kita umat Islam untuk menaikkan leverage politik ya. Kalau di Indonesia, negara Indonesia itu harus naik level itu. Gitu. Atau juga negara-negara Muslim lain di kawasan lain gitu. Nah, tentu ini harus ada sebuah dorongan ya bagi masyarakat untuk mendorong negara-negara itu naik secara dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau terjadi proses ideologisasi Islam di negara-negara itu. Kalau tidak dengan itu maka apa yang jadikan alasan Islam itu harus kemudian masuk ke dalam kontestasi internasional ya makanya kemudian selama ini posisinya kita membebek dan mengikut saja terhadap siapa yang bermain di level global ya kapitalisme atau mungkin juga turunan-turunan dari itu Mas Nano. Iya, luar biasa. Kita harus naik ke level itu. Ini kata-kata penting yang harus kita masukkan dalam benak kita supaya terjadi perubahan leveling Indonesia bukan saja sebagai negara pembebek tapi sebagai negara yang yaitu sebagai negara adidaya, sebagai yang negara pemimpin. Tentu saja ideologinya harus berubah menuju ideologi Islam. Baik, terima kasih Bu Budi atas pemaparannya. Semoga Bu Budi keluarga senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khalfanus, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nastiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia pun di akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.